Sementara mereka yang tidak mendasarkan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dalam berpikir, sebagai dasar dalam berpikir, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan berpikir yang kadang malah nggak masuk akal. Kesimpulan berpikir tetapi malah tidak masuk akal kita. Sampai mengatakan alam ini nggak ada. Ini bagaimana? Kok alam nggak ada sementara bisa dilihat? Ada yang berkesimpulan tadi yang kedua, semua sesuai keyakinan. Kalau kita yakin ada ya ada, kalau enggak ya enggak ada. Ini gimana seperti itu? Kita kan enggak tercerna di dalam pikiran kita yang sehat. Sampai yang ketiga tadi mengatakan bahwa saya enggak tahu ada apa enggak ada alam. Wong sudah nyata kok enggak tahu. Nyata adanya kok dia bilang enggak tahu kalau alam ini ada. Ini sesuatu yang akibat dari seseorang berpikir tetapi dia tidak menggunakan atau tidak mendasarkan pemikirannya kepada ketentuan-ketentuan syara. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala thumma a'laman bi anna hadzal 'alama ay ma siwa Allahil 'aliyyil 'alima min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru khuduthuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Summa alaman nuli ngawerono temen sapa sira summa alaman nuli ngawerono temen sapa sira bi anna hadzal alama kelawan sak temene alam iki aima siwallahi tegese aima tegese perkara siwallahi kang sak liyane Allah al aliyyi zat kang maha luhur derajate al alima tur zat kang ngudanani kang maha ngaweruhi min ghairi syakkin saking tanpa ana keraguan iku hadisun hadis kang anyar teka muftaqirun kang butuhaken maring liyane li'annahu krana satemene alam iku qama jumeneng bihi kelawan alam apa at-taghayyuru awah utawa berubah khudusuhu utawi hadise alam iku wujuduhu wujude alam ba'dal adami ing dalem sause ora ana wa didduhu lan utawi suwali hadis huwa yadidduhu iku al musamma kang den arani bil qidami kelawan qidam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir beliau mengatakan suma'laman, kemudian ketahuilah dengan benar bi anna hadzal alam, bahwasanya alam ini, apa alam itu? Ai ma siwallah, maksudnya adalah sesuatu yang selain Allah, al-aliyyil alima, selain Allah zat yang maha tinggi derajatnya, zat yang maha mengetahui, tanpa ada keraguan, min ghairi syak, tanpa ada keraguan, alam ini itu adalah hadis. Muftaqirun yang membutuhkan kepada selainnya. Kenapa disebut hadis? Li'annahu qama bihi taghayyuru, karena berada pada alam yaitu sifat berubah. Wadidduhu khudusuhu wujuduhu ba'dal adam. Hadisnya alam itu adalah adanya alam setelah tiada, dan kebalikannya hadis itu yang disebut dengan qidam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal kitabnya ini sebelum masuk pada pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah, beliau menjelaskan tentang alam, karena alam ini seperti yang sudah kita sampaikan adalah dalil
ala wujudillah. Bukti akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, nanti urusan alam atau permasalahan tentang alam itu akan sering kita bahas. Misalnya ketika kita bahas tentang sifat wujud, kita juga bicara alam. Ketika kita membahas sifat qidam, kita juga membahas alam. Ketika kita membahas sifat baqa, juga akan membahas alam. Ketika kita membahas sifat mukhalafatul lil hawadisi, kita juga bicara tentang alam. Dan begitu seterusnya sampai akhir kita bicara tentang alam. Karena alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah. Dan karena dalam ilmu tauhid, ilmu aqidah atau ilmu kalam, kita berpikir tentang alam untuk mengenal Allah. Bukan berpikir tentang Allah, tetapi kita berpikir tentang alam untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka perlu kita mengetahui tentang alam ini. Alam itu sesungguhnya seperti apa? Agar kita dalam pembahasan nanti, dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, ketika kita beristidlal dengan alam, maka kita sudah memiliki gambaran, memudahkan bagi kita untuk memahami tentang permasalahan-permasalahan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Al-Mu'allif Asy-Syaikh Ahmad Dardir mengatakan, ketahuilah, betul-betul kamu ketahui bahwasanya alam, yaitu segala sesuatu selain Allah, itu adalah hadis. Ini adalah statement pertama yang harus kita pahami, bahwa alam itu hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan tentang bahwa alam itu hadis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu alam. Nah, mu'alif menjelaskannya di sini, aima siwallah. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Berarti manusia itu alam. Langit itu alam. Bumi ini adalah alam. Binatang adalah alam. Kemudian angin adalah alam. Udara adalah alam. Matahari, bintang-bintang adalah alam. Semuanya selain Allah itu namanya alam. Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Ini yang harus kita tahu terlebih dahulu. Nah, jadi para malaikat itu alam, arsy itu alam, tempat adalah alam, arah adalah alam, perbuatan kita adalah alam, penglihatan kita alam, perbuatan makan kita alam, perbuatan menulis kita adalah alam. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Kenapa disebut alam dalam bahasa Arab? Karena dia menjadi alam, menjadi alamah ala wujudillah. Jadi penamaan alam dengan alam itu karena dia menjadi alamah ala wujudillah, menjadi tanda. Alamah itu adalah tanda akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penamaan sesuatu dalam bahasa Arab itu terkadang didasarkan kepada sifat dari sesuatu itu. Penamaan sesuatu dalam bahasa Arab itu terkadang didasarkan kepada sifat dari sesuatu itu. Karena alam, segala sesuatu selain Allah itu menjadi alamah ala wujudillah, maka segala sesuatu selain Allah dalam bahasa Arab disebut alam. Karena manusia itu sering lupa manusia itu, meskipun volumenya berbeda-beda. Ada orang yang lupanya sering sekali, ada yang lupa, ya kadang-kadang lupa. Tetapi selalu manusia itu tertempeli oleh sifat lupa, yang dalam bahasa Arab nisyan. Maka manusia kemudian disebut insan.
Sumiyal insan likasrati nisyanihi. Manusia itu disebut insan karena banyak nisyannya, banyak lupanya. Nah. Al-qalb, hati. Hati ini disebut qalbun. Kenapa yusammal qalb qalban? Kenapa hati ini disebut qalb? Likasrati taqallubihi. Dalam bahasa Arab, qalb itu artinya yang berubah-ubah, yang berbolak-balik, yang berbolak-balik. Karena hati itu sering berbolak-balik, dalam hitungan detik dia bisa berubah, berbolak-balik, asalnya A menjadi B, asalnya C menjadi E, dan seterusnya. Likasrati taqallubihi, maka yusammal qalb qalban. Jadi sesuatu dalam bahasa Arab itu terkadang diberi nama dalam bahasa Arab karena sesuai atau didasarkan dengan sifat-sifat dari benda tersebut. Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu disebut yusammal alam, disebut alam. Kenapa? Karena dia alam, alamun atau alamah ala wujudillah. Dia menjadi tanda akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bicarakan dalam sifat wujud. Nah, alam ini ada, alam semesta ini dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada, segala sesuatu selain Allah itu ada. Bagaimana tidak ada? Wong kita dengan panca indera yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mengetahuinya. Dengan mata kepala yang kita miliki, yang kita bisa melihat, kita tahu alam ini ada, bumi ini ada, kemudian manusia ada, binatang ada, kemudian tumbuhan ada, cahaya ada, matahari ada, bintang langit ada. Maka kita tahu bahwa alam itu ada. Alam itu ada. Dengan pendengaran yang kita miliki, kita juga akan tahu bahwa alam itu ada. Dengan indera penciuman, dengan indera perasa, kita juga mengetahui bahwasanya alam itu ada. Dengan indera yang Allah berikan, kita bisa mengetahui secara pasti bahwa alam itu ada. Kenapa kita tegaskan seperti itu? Karena ada sebagian orang atau kelompok itu yang mengatakan alam ini nggak ada. Alam ini nggak ada. Wong sudah nyata di depan mata kita, kita bisa melihatnya. Tetapi ada kelompok yang mengatakan bahwa alam ini tidak ada. Nah, ini kelompok ini ada terbagi, ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yang kita katakan tadi itu adalah kelompok namanya inadiyah. Kelompok inadiyah. Inat itu yang mengingkari. Yaitu kelompok yang mengingkari adanya alam ini. Dia mengatakan alam semesta ini nggak ada. Alam semesta ini hanya khayalan belaka, kata dia. Kok bisa khayalan? Padahal kita bisa melihatnya secara pasti. Tapi ada orang mengatakan ini hanya seperti orang mimpi saja. Adanya alam semesta ini, kata mereka, hanya seperti orang yang sedang melihat alam ini dalam mimpi, dalam khayalan. Ini bukan kenyataan alam semesta ini. Ini ada kelompok seperti itu, namanya kelompok Ainadiyah. Ada. Padahal secara zahir kita mengatakan ini bukan mimpi. Ini bukan khayalan. Alam semesta ini bukan khayalan, tetapi sesuatu yang betul-betul mawujud, sesuatu yang betul-betul ada. Tetapi mereka mengatakan ini hanya khayalan belaka. Ini seperti kita sedang mimpi, bukan kenyataan. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ada kelompok yang kedua, namanya kelompok Indiyah. Kelompok Indiyah. Kelompok ini yang mengatakan bahwa seseorang itu sesuai dengan apa yang diyakini. Seseorang itu katanya sesuai dengan yang diyakini. Bahwa apabila seseorang itu meyakini bahwa alam ini ada, ya ada. Kalau alam ini dia meyakini alam itu nggak ada, ya nggak ada. Tergantung pada keyakinannya.
Kalau dia yakin ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Sesuatu itu mengikuti keyakinan seseorang. Kalau dia meyakini, bahkan menurut mereka lebih ekstrim lagi, mereka meyakini bahwa surga itu neraka, maka ya dia jadi neraka. Kalau dia meyakini bahwa neraka itu surga, maka dia jadi surga. Tergantung sesuatu itu pada keyakinan masing-masing orang. Nah, ini kelompok yang kedua, namanya kelompok Indiyah. Mungkin sebagian kita baru dengar ada orang memiliki paham seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang memiliki paham seperti ini. Kemudian kelompok yang ketiga itu mengatakan, ini semuanya yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dikatakan oleh muallif dalam kitab ini, meyakini bahwa alam itu ada. Wujud, maujud, alam itu betul-betul ada. Dan keberadaan alam ini bisa disaksikan dengan mata, bisa didengar dengan telinga, bisa diketahui dengan indera yang Allah karuniakan kepada kita. Juga berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa alam itu ada. Kelompok yang ketiga yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka namanya kelompok La Adriyah. La Adriyah. La Adriyah itu yang suka mengatakan La Adri, saya tidak tahu. Nah, mereka selalu mengatakan saya tidak tahu alam ini ada apa enggak ada. Mereka ragu, bahkan dia pun mengatakan saya juga nggak tahu, saya ini sebenarnya ada apa enggak, kata dia. Saya ragu, saya tidak mengatakan saya ini ada atau saya ini tidak ada. Saya juga ragu dengan saya sendiri saja, dia ragu, apalagi dengan adanya alam semesta ini. Dia meragukan tentang keberadaan alam semesta ini. Namanya La Adriyah. Nah, orang yang mengatakan saya tidak tahu alam ini ada atau tidak ada. Ini kelompok yang ketiga. Jadi aneh-aneh, aneh-aneh karena memang manusia itu sebagian melakukan pemikiran-pemikiran yang sampai pada pemikiran yang liar, yang tidak terbatasi oleh norma-norma agama, syara, Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa apa yang pemikiran yang ada dalam otaknya itu selalu mengacu kepada kaidah-kaidah syarak, kepada Al-Quran dan hadis. Baru kemudian pemikiran ini tertata, pemikiran ini tertib dan kemudian menghasilkan sebuah hasil pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sementara mereka yang tidak mendasarkan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dalam berpikir, sebagai dasar dalam berpikir, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan berpikir yang kadang malah nggak masuk akal. Kesimpulan berpikir tetapi malah tidak masuk akal kita. Sampai mengatakan alam ini nggak ada. Ini bagaimana? Kok alam nggak ada sementara bisa dilihat? Ada yang berkesimpulan tadi yang kedua, semua sesuai keyakinan. Kalau kita yakin ada ya ada, kalau enggak ya enggak ada. Ini gimana seperti itu? Kita kan nggak tercerna di dalam pikiran kita yang sehat. Sampai yang ketiga tadi mengatakan bahwa saya nggak tahu ada apa enggak ada alam. Wong sudah nyata kok nggak tahu. Nyata adanya kok dia bilang nggak tahu kalau alam ini ada. Ini sesuatu yang akibat dari seseorang berpikir tetapi dia tidak menggunakan atau tidak mendasarkan pemikirannya kepada ketentuan-ketentuan syarak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih bicara tentang alam. Belum statement utamanya bahwa alam itu hadis. Ini yang utama yang kita bahas. Tetapi kita masih membahas tentang alam itu sendiri. Hakikat dari alam itu sendiri. Bahwa alam itu ada. Dan bahwa alam yang kita saksikan sekarang ini itu terdiri dari dua.
terdiri dari dua kelompok. Bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama namanya hajm. Namanya hajm. Kemudian yang kedua namanya arad. Hajm itu artinya benda. Yang kedua arad itu artinya adalah sifat benda. Al-hajm jamaknya ahjam. Kemudian arad itu jamaknya a'rad. Jadi hajm artinya benda atau jirim, jirmun atau hajm artinya benda. Kemudian yang kedua namanya adalah arad, yaitu sifat benda. Kalau kita perhatikan semua alam, jenis-jenis alam di alam semesta ini semuanya terdiri dari dua itu. Misalnya saya ada bendanya, kemudian ada sifat benda. Kemudian misalnya meja ini, maka dia ada bendanya dan ada sifat bendanya. Sifat bendanya ada luasnya, ada panjangnya, ada warnanya, ada tingginya. Itu namanya sifat benda. Ada benda, ada sifat benda. Manusia ada bendanya, ada sifat bendanya. Tembok ada benda, ada sifat benda. Pulpen misalnya ada bendanya, ada sifat bendanya. Kemudian apapun, segala sesuatu selain Allah itu pasti terdiri dari benda dan sifat benda. Hadirin rahimakumullah. Nah, benda yang kita saksikan, kita sekarang membahas benda, bukan sifat benda. Tadi kita katakan alam ada dua. Ada hajm atau jirim, benda, kemudian ada sifat benda. Sekarang kita bicara tentang benda terlebih dahulu. Benda itu ada dua macam yang kita saksikan. Ada benda yang namanya kathif, ada benda yang namanya latif. Nah, kathif artinya adalah mayudbatu bilyad, sesuatu benda yang bisa disentuh dengan tangan. Itu namanya kathifun. Seperti manusia bisa disentuh dengan tangan. Seperti tembok bisa disentuh dengan tangan. Seperti kayu bisa disentuh dengan tangan. Seperti batu bisa disentuh dengan tangan. Seperti bumi bisa disentuh dengan tangan. Seperti langit bisa disentuh dengan tangan. Meskipun kita nggak bisa menyentuhnya karena jauhnya. Tetapi itu karena dia benda padat, maka langit itu juga bisa disentuh dengan tangan. Sesuatu yang bisa disentuh dengan tangan itu namanya kathif, benda kathif. Nah, ini juga kita sudah tahu, tetapi kita menjadi tahu bahwa benda yang semacam itu, benda yang bisa disentuh dengan tangan disebut dengan kathif. Ini namanya apa? Istilah dalam ilmu tauhid yang harus dipahami. Kalau ini nggak dipahami, kalian membaca kitab-kitab tauhid yang lebih besar, maka kita nggak akan bisa memahaminya. Karena ini namanya istilah. Istilah dalam disiplin sebuah ilmu harus dipahami sebelum seseorang mempelajari sebuah disiplin ilmu tersebut. Kalau nggak akan bisa memahami sebuah disiplin ilmu tertentu. Karena dalam satu istilah dalam disiplin ilmu yang berbeda, maka itu bisa memiliki makna yang berbeda. Kalau dalam ilmu nahwu kita mengenal ada istilah marfu'. Dalam istilah hadis juga ada istilah marfu'. Sama atau tidak? Tidak sama. Lafadznya sama, tetapi maknanya berbeda. Dalam bahasa Arab kita juga ada kata-kata marfu' dari kata rafa'a, yarfa'u. Marfu'un, wa dzaka marfu'un. Isim maf'ul. Dalam bahasa Arab dasarnya itu juga marfu'. Kalau kita mengatakan ini adalah hadis marfu', maka artinya apa? Bukan artinya ini hadis yang diangkat oleh orang-orang. Hadis kok diangkat? Enggak, itu lughatan secara bahasa.
Tetapi ini menjadi sebuah istilah dalam mustalahul hadis bahwa ma udhifa ilan nabi, hadis yang disandarkan kepada nabi, maka itu namanya hadis marfu'. Maka nggak perlu kita katakan ini adalah hadis marfu', nggak perlu kita katakan ini adalah hadis yang diangkat. Jangan diartikan begitu. Orang nggak paham apa ada hadis yang diangkat. Kita katakan ini adalah hadis marfu'. Artinya orang tahu bahwa hadis marfu' artinya hadis ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika kita mengatakan dalam ilmu nahwu bahwa al-mubtada itu marfu', al-mubtada'u marfu'un. Apakah artinya yang disandarkan kepada Nabi mubtada itu? Enggak. Marfu'un artinya yang dibaca rafa, bisa di dhammah atau di tandanya bisa wawu atau bisa alif atau bisa thubutun nun, seperti yang kita pahami dalam ilmu nahwu. Maka kalau misalnya dikatakan dalam ilmu nahwu al-mubtada'u marfu'un, jangan diartikan mubtada itu diangkat. Seperti halnya kamu belajar dalam mufradat, dalam tasrif, rafa'a yarfa'u artinya mengangkat, marfu'un artinya diangkat. Ketika kamu membaca jurumiyah al-mubtada'u marfu'un, kamu artikan mubtada itu diangkat. Jadi nggak paham. Nah, ini namanya istilah. Ini namanya apa? Istilah. Dalam setiap disiplin ilmu agama atau yang lainnya, itu ada istilah yang disepakati oleh para ulama disiplin ilmu itu. Termasuk dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam yang sedang kita bahas di sini, itu ada istilah hajm, ada istilah arad. Kita harus paham. Kalau enggak nanti baca kitab yang lain kita enggak akan paham. Hajm itu artinya adalah benda. Sesuatu yang memiliki ukuran, memiliki bentuk, itu hajm. Dan itu benda. Kemudian arad artinya sifat benda. Kemudian hajm itu ada kathif, ada yang latif. Ada hajm latif, ada hajm kathif. Ini juga harus paham kita. Kalau ini kita nggak paham istilah ini, maka ketika kita membaca kitab mengatakan hajm latif. Apa hajm latif? Oh ya seperti kulit saya ini. Latif, lembut. Latif kan lembut artinya. Hajm latif artinya hajm yang lembut, benda yang lembut seperti kulit saya ini, kata dia. Salah atau benar? Salah. Itu karena apa? Dia nggak paham tentang istilah dalam ilmu tauhid. Nah, para ulama sudah menjelaskan bahwa hajm kathif itu bukan artinya hajm yang tebal. Karena arti dasarnya tebal seperti al-lihyah al-kathifah. Artinya jenggot yang tebal. Itu dalam istilah fiqih artinya jenggot yang tidak terlihat kulit. Kalau kita berhadapan dengannya, orang yang memandangnya nggak melihat kulit dalamnya. Maka itu kathifah. Itu juga istilah dalam fiqih. Istilah dalam fiqih. Nah, namanya istilah. Nah, di sini hajm kathif itu bukan artinya benda yang tebal, tetapi artinya benda yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Maka meskipun kulit kamu halus, itu kalau sempat bisa disentuh dengan tangan, itu tetap disebut kathif karena bisa disentuh dengan tangan. Nah, ini penting karena apa? Sering saya menemukan seseorang yang karena dia tidak menguasai istilah-istilah dalam ilmu tauhid, kemudian dia membaca kitab tauhid, akhirnya dia nggak bisa memahaminya dengan benar. Karena itulah maka dalam belajar ilmu agama itu seseorang harus memulainya dari dasar. Nggak bisa enggak. Misalnya ada orang hebat dalam belajar, hebat dalam membaca kitab. Hebat dalam membaca kitab fikih. Dia sehari-hari membaca kitab fikih. Nah, sampai
hampir nggak ada kesalahan kalau membaca kitab fikih. Tetapi dia nggak pernah membaca kitab tauhid, nggak pernah membaca ilmu kalam, kitab dalam ilmu kalam. Coba suruh baca, nanti akan berbeda. Dia akan menemukan kesulitan-kesulitan. Apa ini maksudnya? Bagaimana maknanya? Dia akan kesulitan. Nah, setelah itu dia suruh baca kitab tasawuf yang besar-besar itu, maka dia akan merasa kesulitan membacanya. Itu terjadi memang seperti itu. Kenapa? Artinya tidak setiap orang yang sudah belajar bahasa Arab kemudian dia langsung bisa memahami kitab secara umum semuanya. Enggak. Kenapa? Tetap seseorang harus belajar. Tetap seseorang harus belajar kepada para ulama, bertalaqi, musyafahah kepada para ulama. Kenapa? Ada istilah-istilah khusus untuk disiplin ilmu tertentu, yang itu harus seseorang mempelajarinya sebelum memahaminya. Nah, karena pernah saya juga kejadian dengan beberapa teman, kita di tafsir, di jurusan tafsir, ketika di S3, jadi cerita di S3 itu ada beberapa teman yang nggak memiliki latar belakang keilmuan, ilmu kalam. Ketika membaca kitab tafsir bercorak kalam, dia akan kesulitan, nggak bisa memahaminya. Ketika dia suruh satu lagi yang nggak punya latar belakang tasawuf, kemudian membaca tafsir yang bercorak tasawuf, dia akan kesulitan membacanya. Dan apalagi memahaminya. Membacanya saja akan kesulitan, apalagi memahaminya. Kenapa? Ini terkait dengan ada beberapa istilah yang itu hanya ada dalam kitab itu, yang maknanya berbeda dalam kitab yang lainnya. Nah, karena itu bekal memahami istilah-istilah dalam sebuah disiplin ilmu itu penting. Dalam fikih ada yang disebut dengan istilahul fuqaha, ada istilah-istilah ahli fikih. Itu ada sendiri, bahkan ada kitabnya secara khusus yang dikarang oleh para ulama tentang istilahul fuqaha. Kalau kita nggak tahu tentang istilahul fuqaha, kemudian kita membaca fikih, kitab-kitab fikih, maka kita bisa salah paham terhadapnya. Disinilah pentingnya kita bertalaqi atau musyafahah dalam belajar ilmu agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada permasalahan kita yang Syekh Muallif Ahmad Ad-Dardir menjelaskan tentang istilah-istilah ini terlebih dahulu. Ini alam. Apa alam itu? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Itu yang disebut alam. Maka kalau nanti kita bicara alam, artinya ya segala sesuatu selain Allah, manusia, bumi, langit dengan segala isinya. Itulah yang dimaksud dengan alam. Kemudian alam itu ada dua. Ada hajm, kemudian ada sifat hajm yang disebut dengan arad. Ada benda, ada sifat benda. Nah, benda itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hajm kathif, ada yang disebut dengan hajm latif atau jirem. Kathif ada jirem latif. Nah, definisinya, pengertiannya, kalau jirem atau hajm kasif itu mayud batu biliyat, yang bisa dipegang dengan tangan. Apapun yang bisa dipegang dengan tangan, meja, tembok, kertas, laptop, itu kitab itu namanya apa? Kasif, namanya kasif. Kemudian yang kedua yaitu hajm latif, kebalikan dari kasif, yaitu malayud batu bilyat, sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan tangan, itu namanya latif. Seperti di sini dalam ruangan ini ada cahaya, tetapi kita nggak bisa memegangnya, nggak bisa menyentuhnya. Ini namanya latif. Dalam ruangan ini ada udara, tetapi kita nggak bisa menyentuhnya, nggak bisa. Misalnya kamu ada yang anggap kita kita sentuh kan terasa, tapi nggak bisa kita sentuh, nggak bisa
disentuh. Itu namanya apa? Latif. Misalnya ada angin berhembus, kemudian kita pegang, nggak bisa. Itu namanya latif. Seperti ruh, seperti cahaya, seperti angin, seperti udara. Itu ada, tetapi dia tidak bisa disentuh dengan tangan. Sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan tangan, itu juga alam, juga dia disebut dengan hajm atau jirim, tetapi dengan istilah latifun, latif. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benda-benda ini baik yang yang latif maupun kasif, itu ada yang tersusun atau yang disebut dengan jisim. Ada yang disebut dengan jisim, ada yang disebut dengan al-jauharul farad. Jadi ada jisim, ada al-jauharul farad. Jisim itu apa? Jisim itu adalah sesuatu yang tersusun. Itu mudahnya begitu. Karena di sini ada beberapa khilaf. Di antaranya mengatakan bahwa jisim itu matarakkaba min jauharaini fa aktsar. Sesuatu yang tersusun dari dua jauhar, maksudnya jauharul farad atau lebih. Nah, jauharul farad dulu itu apa? Jauharul farad itu adalah al-juz'ul ladzi la yatajazza. Bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu namanya apa? Al-jauharul farad. Karena sudah mencapai batas terkecil sehingga nggak bisa dibagi lagi. Itu namanya al-jauharul farad. Misalnya kertas ini, kemudian saya disobek. Kemudian sobekannya disobek lagi, sobekannya disobek lagi, sobekannya disobek lagi, disobek lagi, disobek lagi, disobek lagi, sampai nggak bisa lagi disobek karena sudah mencapai batas paling kecil. Itu namanya apa? Al-jauharul farad. Kalau sudah mencapai batas terkecil, itu namanya jauharul farad. Bukan berarti masih bisa disobek, tapi kita nggak bisa menyobeknya. Bukan seperti itu. Karena terkadang karena sangat kecil, tangan kita terlalu besar, kita nggak bisa menyobeknya. Tetapi sesungguhnya dia masih bisa dibagi lagi. Selama masih bisa dibagi lagi, maka itu namanya masih jisim. Tetapi ketika sudah mencapai puncak terkecil, nggak bisa dibagi lagi, maka itu yang disebut dengan apa? Al-jauharul farad. Nah, jisim itu adalah sesuatu gabungan dari dua jauharul farad. Ada jauharul farad, benda terkecil yang sudah nggak bisa dibagi lagi. Kemudian ada jauharul farad yang lain, benda terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, digabungkan. Maka menjadi jisim. Maka dia menjadi jisim. Nah, jisim. Karena yang gabung itu cuma dua, maka masih sangat kecil. Jika jauharul farad yang berkumpul, yang bergabung, itu semakin banyak, maka semakin besar jisimnya. Jisimnya terlalu besar. Maka misalnya ini siwak, kemudian yang satu meja. Maka jauharul faradnya lebih banyak mana? Al-jauharul faradnya lebih banyak pada meja daripada yang ada pada siwak, yang terkumpul pada siwak. Buktinya apa? Ketika kita potong secara bersamaan. Ayo kita potong bersama. Satu potong, ini dipotong. Ini dipotong, ini dipotong. Maka yang cepat habis yang mana? Siwaknya cepat habis. Karena apa? Karena jauharul farad yang terkumpul padanya lebih sedikit daripada yang terkumpul pada meja. Nah, ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jisim yang paling besar adalah jisim dari arsy, makhluk Allah yang namanya al-arsyu. Ini berupa jisim kathif yang sangat besar, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ukurannya. Kemudian yang berikutnya adalah arad, sifat
benda. Tadi sudah sekilas kita sebutkan. Sifat benda itu seperti memiliki warna. Sifat benda itu seperti apa? Memiliki warna. Setiap benda pasti punya warna. Misalnya manusia, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya coklat, sawo matang kulitnya. Semuanya punya warna. Manusia yang saya lihat di depan saya ini, semuanya ada warnanya. Ada nggak yang nggak berwarna? Ada, semuanya berwarna ya. Semuanya berwarna. Yang banyak coklat warnanya, nah, seperti sawo. Tetapi apa? Setiap daerah juga beda. Ada sebagian daerah yang putih-putih orangnya. Nah, putihnya putih seperti kertas. Ada juga. Ada yang warnanya itu kuning, dan seterusnya. Ini apa? Karena memang itu sifat benda, memiliki warna. Tembok putih, ada yang dicat hitam, ada yang dicat kuning, ada yang dicat merah, tergantung. Tetapi dia pasti memiliki warna. Tumbuh-tumbuhan berwarna hijau, langit berwarna biru, tanah berwarna apa? Coklat. Meja ini memiliki warna. Segala sesuatu selain Allah, alam semesta ini, dia memiliki warna. Itu namanya sifat benda, arad. Namanya apa? Aradun, sifat benda. Nah, nanti Allah nggak boleh disifati dengan sifat benda, sehingga nggak boleh dikatakan Allah itu memiliki warna. Nanti akan kita bahas berikutnya. Ini kita masih membahas istilah. Sifat benda yang lain itu memiliki bentuk dan ukuran. Semua benda itu memiliki bentuk dan ukuran. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya seperti persegi tiga. Persegi tiga pun macam-macam. Kalau kita belajar matematika, mengetahui bentuk-bentuk suatu benda, itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang macam-macam, ada yang menceng, ada yang berbagai macam. Itu namanya apa? Bentuk. Segala sesuatu selain Allah itu memiliki bentuk. Kalian pun bentuknya juga beda-beda. Kepalanya saja, wajahnya beda. Ada yang bulat kepalanya, ada yang lonjong, ada yang kotak kepalanya, dan sebagainya. Ini namanya apa? Ini ya begitu, namanya makhluk. Itu namanya benda. Dia memiliki bentuk, dia memiliki bentuk, itu sifat daripada benda, dan juga memiliki ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang sangat besar, ada agak besar, ada agak kecil, ada kecil sekali, dan sebagainya. Itu namanya apa? Sifat benda. Dan memang begitu, ini namanya sifat benda yang harus kita ketahui. Meskipun kita sudah tahu, perlu diberitahu bahwa ini sifat benda. Kenapa? Ini nanti akan kita bahas bahwa Allah itu nggak bisa dikatakan memiliki bentuk, ukuran, karena ini sifat benda. Dan Allah tidak serupa dengan benda. Dia bukan benda, tidak boleh disifati dengan sifat benda. Karena itu kita harus tahu bahwa punya ukuran, punya bentuk, itu adalah sifat benda. Itu harus tahu kita. Nah, kemudian memiliki sifat bergerak dan diam. Semua benda begitu. Semua benda. Ada kalanya benda itu yang diam terus, nggak pernah bergerak seperti langit. Kemudian ada benda itu yang bergerak terus. Tadi yang langit itu apa? Diam terus, nggak pernah bergerak. Diam terus, nggak pernah bergerak. Ada yang bergerak terus, nggak pernah diam. Seperti bintang. Bintang yang ada di langit itu bergerak terus, nggak pernah diam. Ada yang bergeraknya dia di tempatnya. Itu namanya tetap bergerak. Ada benda itu yang terkadang bergerak, terkadang diam, seperti kita manusia. Kalau lagi tidur diam, diam. Dikatakan dia kok
nggak gerak, nggak ada geraknya karena tidur. Padahal kalau dia nggak tidur, geraknya luar biasa. Tetapi karena tidur dia nggak bergerak. Kadang bergerak, kadang diam. Itu manusia, sifat makhluk, sifat benda, bergerak, diam. Sehingga nggak boleh dikatakan nanti Allah itu diam, nggak boleh dikatakan Allah itu bergerak, nggak boleh dikatakan Allah kadang bergerak, kadang diam, karena ini adalah sifat makhluk atau sifat benda. Nah, makhluk itu alam itu tadi, itu namanya makhluk. Nah, benda itu adalah bagian dari alam, bagian dari makhluk. Kemudian sifat benda lainnya adalah berada pada tempat. Berada pada tempat itu adalah sifat benda. Semua benda itu pasti bertempat. Mana yang nggak bertempat? Saya benda, saya bertempat. Meja ini benda, benda ini bertempat. Laptop ini benda, laptop ini bertempat. Lampu itu benda, dia bertempat. Kipas angin itu benda, dia bertempat. Mana? Cahaya yang dia benda latif, dia adalah benda, dia bertempat. Kegelapan itu benda, dia bertempat. Ada di belakang sana gelap, bertempat di sana. Bumi ini adalah benda, maka benda bumi ini bertempat. Langit adalah benda, langit itu bertempat di atas. Semua benda pasti bertempat. Nggak ada benda yang tidak bertempat. Jam itu benda, dia bertempat, menempel di dinding. Lemari itu benda, dia bertempat di pojokan. Nah, siapa itu namanya? Aldi juga benda, dia bertempat di pojokan. Dan seterusnya. Ini namanya benda, sifat benda. Berada pada tempat, sehingga nanti nggak boleh kita mengatakan Allah itu bertempat, karena bertempat itu adalah sifat benda. Kemudian sifat benda lainnya adalah berada pada arah. Berada pada arah, semua benda pasti berada pada arah. Ada kalanya di depan, atau di belakang, atau di kanan, atau di kiri, atau di atas, atau di bawah. Saya itu berada di depan di depan kamu, di depan siapa namanya? Hidayat. Kamu adalah di depan saya dan kamu di belakang siapa? Itu pasti ada di depan, ada di belakang, ada di bawahnya, ada di atasnya. Kamu berada di atasnya lantai, kamu berada di bawahnya atap dan sebagainya. Itu setiap benda pasti berada pada arah. Pada salah satu arah atau pada semua arah, tergantung dari sudut mana dia melihatnya, tetapi dia pasti berada pada arah tertentu. Karena itulah nanti nggak boleh dikatakan Allah itu berada di arah atas, arah bawah, nggak boleh, karena berada pada arah adalah sifat benda. Kemudian nih, contoh yang lain adalah misalnya bersambung dan berpisah, menempel, berpisah, itu adalah sifat benda. Ada yang bersambung, ada yang menempel, itu sifat benda. Ada makhluk itu yang menempel, ada yang terpisah dari benda yang lain. Itu sifat benda. Sehingga nanti nggak boleh dikatakan Allah bersambung atau menempel. Nggak boleh dikatakan Allah itu di alam atau di luar alam. Karena itu adalah sifat benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita masih menjelaskan tentang alam. Nah, belum statement utamanya yang harus digarisbawahi, alam itu hadis. Insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya, bahwa alam itu hadis. Bagaimana kita mengatakan, membuktikan bahwa alam itu hadis, dan apa maknanya hadis? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.